Bumil, HPL sudah makin dekat. Biasanya sih perasaan sudah makin campur aduk ya. Antara nggak sabar mau ketemu bayi, tapi juga mungkin mulai deg-degan nih sama proses persalinan nanti. Apalagi buat yang baru pertama kali mau melahirkan. Nah, supaya lebih prepare saat persalinan nanti, saya mau kasih info nih tentang teknik mengejan yang tepat, supaya prosesnya lebih lancar dan mudah-mudahan risiko vagina robek juga bisa berkurang. So, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Dianti dari Alo Dokter. Buat yang baru pertama kali melahirkan, wajar kalau ada bumil yang ngerasa khawatir dengan proses persalinan. Buat yang udah pernah, mungkin sedikit lebih tenang ya, karena udah berpengalaman. Tapi nggak salah juga kok kalau bumil yang berpengalaman juga masih deg-degan menghadapi persalinan. Saya sendiri udah 2 kali melahirkan, dan dua-duanya tetap aja kok ada deg-degannya juga. Makanya, supaya para bumil sekalian yang lagi nonton sekarang lebih tenang, saya mau kasih edukasi atau mungkin sedikit reminder kali ya, terkait teknik mengejan yang tepat. Tapi sebelum sampai ke tahap mengejan, saya perlu kasih tahu dulu nih tahapan-tahapan lainnya yang akan bumil alami selama proses persalinan nanti. Jadi gini, secara umum proses persalinan pervaginam terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah ketika rahim mengalami kontraksi dan terjadi pembukaan pada jalan lahir. Lalu, tahapan kedua adalah proses di mana kepala bayi sudah mulai keluar dari jalan lahir. Nah, pada tahap inilah ibu hamil akan mulai mengejan untuk melahirkan bayi. Dan terakhir, tahapan ketiga yakni proses keluarnya plasenta setelah bayi lahir. Lalu, gimana sih teknik mengejan yang tepat? Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut, ada satu info menarik nih buat para bumil. Kalau bumil perlu berkonsultasi tentang kehamilan di luar jadwal cek kandungan rutin, bumil bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini ada banyak dokter yang bisa diajak berkonsultasi, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog juga ada loh. Nah, kalau pertanyaan seputar kehamilan, bumil bisa langsung chat ke dokter kandungan. Di Alo Dokter tuh respon dokternya cepat loh. Biasanya hanya dalam waktu kurang dari 5 menit pertanyaan bumil sudah dijawab. Udah gitu, penjelasan dokternya gampang banget dimengerti dan juga akurat secara medis. Terus, kalau memang diperlukan, dokternya bisa meresepkan obat sesuai kondisi dan kebutuhan bumil. Untuk menebus resepnya, bumil nggak perlu ribet-ribet keluar rumah. Cukup gunakan fitur Alo Shop di aplikasi Alo Dokter, obat akan diantar langsung ke tempat bumil. Praktis banget kan? Makanya, yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan utama ya, yaitu teknik mengejan saat melahirkan yang tepat. Mengejan biasanya bisa dimulai ketika serviks atau mulut rahim sudah sepenuhnya melebar hingga 10 cm atau disebut dengan bukaan 10. Pada masa ini, bumil akan merasakan kontraksi yang jaraknya semakin dekat, setiap 2 hingga 3 menit dengan durasi sekitar 1 menit. Bumil pun umumnya akan merasakan adanya tekanan kuat pada anus, panggul, dan punggung, disertai keinginan yang kuat untuk mengejan atau mendorong bayi keluar dari jalan lahir. Sekarang pertanyaannya, kapan sih bumil nanti harus mengejan? Meski nanti akan dibimbing oleh dokter maupun bidan yang mendampingi, tapi nggak ada salahnya untuk tahu dari sekarang kan? Well, pada prinsipnya bumil hanya boleh mengejan saat kontraksi muncul. Sedangkan waktu di luar kontraksi, bumil bisa pakai untuk mengambil napas dan beristirahat sejenak buat bersiap mengejan kembali. Jadi saat kontraksi muncul, mulai tundukkan dagu dan tarik lutut ke arah dada, supaya otot-otot yang diperlukan dapat bekerja dengan baik saat bumil mengejan. Lalu, ambil napas dalam-dalam, tahan, kemudian kencangkan otot perut dan mulai mengejan sampai hitungan ke-10 atau sesuai instruksi dari dokter kandungan maupun bidan yang membantu proses persalinan. Selain pakai otot perut, bumil juga bisa pakai otot-otot yang biasa digunakan saat lagi BAB. Otot-otot ini diyakini sangat kuat dan efektif untuk mendorong bayi keluar. Dok, nanti kalau yang keluar malah pup gimana? Tenang bumil. Kalaupun ada pup yang keluar, para tenaga kesehatan yang mendampingi bisa bantu bersihkan kok. Nggak perlu malu juga, karena kita tenaga kesehatan ini justru jadi tahu kalau bumil menggunakan otot yang tepat. Yang penting buat kami, bumil dan bayi bisa lahir dengan selamat.
Nah, lanjut ya. Umumnya bumil akan diminta untuk benar-benar pakai seluruh tenaga bumil saat mengejan. Tapi di waktu-waktu tertentu, dokter atau bidan bisa aja ngasih instruksi ke bumil untuk mengejan dengan lembut. Kalau kayak gini, tujuannya mungkin untuk menghindari robekan perineum dan dinding vagina. Bumil juga nggak perlu terlalu menegangkan wajah saat mengejan ya, karena hal ini dikhawatirkan malah bisa bikin bumil jadi gampang capek. Emang sih saya akuin ini kadang agak sulit dikontrol, namanya juga kan lagi nahan sakit. Tapi triknya supaya bumil nggak gampang capek, kontraksi kan nggak terjadi setiap saat ya. Bumil manfaatin deh tuh jarak antar kontraksi untuk istirahat sejenak dan ngumpulin tenaga supaya bisa mengejan lagi pas kontraksi selanjutnya muncul. Nah, perlahan posisi bayi akan semakin turun ke jalan lahir. Di titik ini, bumil upayakan jangan tergoda untuk sembarangan mengejan supaya bayinya cepat keluar ya. Kalau bayi emang udah berada di pintu bawah panggul bumil, rasa ingin mengejan akan hadir dengan sendirinya. Baru deh bumil bisa kerahkan seluruh tenaga untuk mengejan dan mendorong bayi keluar. Setelah bayi semakin terdorong keluar, biasanya akan terlihat semacam tonjolan pada area di sekitar vagina dan anus. Biasanya di sini kulit kepala bayi akan mulai terlihat atau disebut juga dengan istilah crowning. Ada sebagian ibu hamil yang menganggap momen ini sangat penting sampai-sampai minta petugas medis untuk melihat crowning melalui cermin. Hal ini sah-sah saja kok, yang penting dikomunikasikan dulu aja kepada para petugasnya. Apalagi kalau memang hal ini bisa nambah semangat bumil untuk mengejan. Tapi ya lihat-lihat juga apakah kondisinya memungkinkan. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan ya bumil. Toh lebih penting untuk fokus memastikan dorongan bumil maksimal untuk melahirkan si kecil. Dengan dorongan yang baik, seluruh kepala bayi akan keluar. Lalu secara alami kepala bayi akan berputar ke kiri atau ke kanan, diikuti dengan bahunya yang juga sudah siap keluar dari jalan lahir. Setelah bahu keluar dari jalan lahir, sisa bagian tubuhnya juga akan keluar dan disambut oleh tenaga kesehatan yang membantu persalinan. Akhirnya si kecil lahir deh ke dunia. Setelah tali pusat bayi berhasil digunting dan kondisi bayi dinyatakan sehat, biasanya bayi nanti akan langsung diletakkan di dada bumil. Sementara petugas medis akan membersihkan mulut dan hidung bayi supaya mudah bernafas. Lalu, bayi yang masih berlumuran lendir darah ini juga akan dikeringkan menggunakan handuk steril dan diselimuti dengan kain supaya dia tetap hangat. Nah, dengan mengikuti teknik-teknik yang sudah saya jelaskan tadi, diharapkan proses persalinan bumil berjalan lancar dan tanpa jahitan. Meski begitu, kalau bayi sulit keluar dari jalan lahir, misalnya karena ukuran yang besar, nggak menutup kemungkinan bumil bisa mengalami yang namanya vagina robek, atau justru vaginanya diberikan sayatan oleh dokter atau bidan yang disebut dengan episiotomi. Kalau memang hal ini nggak bisa dihindari, mau nggak mau vagina bumil nanti akan dijahit. Nah, jika memungkinkan dalam waktu 30 menit sampai 1 jam pasca persalinan, inisiasi menyusui dini pada si kecil bisa saja dilakukan. Oke deh, semoga dengan informasi ini, bagi para ibu hamil yang merasa was-was karena belum pernah melahirkan sebelumnya, jadi bisa lebih tenang ya, dan lebih siap lagi dalam menghadapi proses persalinan nantinya. Semangat ya bumil! Oh iya, kalau bumil punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.